Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NIM 2012-0186. Saya dari Lokal 3G. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, di mana saya akan menjelaskan tentang perkembangan manusia dari dalam rahim hingga usia tua. Pengertian. Pengertian perkembangan dan pertumbuhan pada seorang manusia dapat dibedakan menjadi dua tahap, yaitu tahap sebelum lahir dan tahap manusia sesudah lahir. Perkembangan sebelum lahir terjadi di dalam rahim ibu. Setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, begitu juga dengan yang dialami oleh manusia. Selanjutnya, proses mulai terjadinya kehidupan. Ada proses pembuahan. Proses pembuahan merupakan proses di mana terjadi pertemuan antara sel telur yang berasal dari perempuan atau ibu dengan sel sperma yang berasal dari pria atau ayah. Proses waktu lumayannya janin mengalami tumbuh dan berkembang di rahim ibu. Dimulai dari proses pembuahan terjadi hingga pada waktu kelahiran, yaitu kurang atau lebih sekitar 9 bulan. Misalnya ada tahap perkembangan di dalam rahim. Yang pertama, tahap trimester pertama, yaitu pada 3 bulan pertama ini, embrio akan berkembang hingga menjadi janin dengan panjang kira-kira kurang lebih 5,5 cm. Janin ini sudah mulai berbentuk seperti manusia meskipun ukuran dari kepalanya cukup besar. Yang kedua yaitu trimester kedua. Pada masa 3 bulan kedua, janin biasanya sudah semakin berkembang dengan panjang yang kira-kira mencapai ukuran kurang lebih 19 cm. Bagian tangan serta kakinya telah mengalami perkembangan. Yang selanjutnya, trimester ketiga. Pada masa 3 bulan ketiga, proses pertumbuhan dari ukuran janin akan berkembang sangat cepat. Biasanya di masa ini ukuran tubuh janin sudah proporsional seperti tubuh bayi pada umumnya. Dikarenakan bentuk ukuran dari tubuhnya yang semakin besar, maka gerakan janin tidak terlalu leluasa di dalam rahim. Selanjutnya ada tahap pertumbuhan dari kandungan hingga lansia. Terdapat 8 tahap. Yang pertama yaitu fase prenatal atau dalam kandungan. Fase prenatal merupakan periode di antara pembuahan dan kelahiran. Dari hasil pembuahan terbentuk zigot yang berkembang menjadi janin. Organ dan seluruh anggota tubuh janin pun terus tumbuh dan berkembang dalam kandungan kurang lebih 9 bulan. Yang kedua yaitu fase bayi. Pada tahap pertumbuhan manusia ini, bayi sangat bergantung pada orang tua dan mulai belajar mempercayai orang-orang di sekitarnya. Yang selanjutnya fase keanak-anak awal. Fase keanak-anak awal disebut juga sebagai prasekolah, yaitu usia 5-6 tahun. Dalam tahap pertumbuhan manusia ini, anak belajar melakukan banyak hal sendiri, seperti makan, buang air di toilet, dan bermain bersama teman-teman. Yang selanjutnya yaitu fase keanak-anak tengah dan akhir. Fase keanak-anak tengah dan akhir adalah masa pertumbuhan manusia yang berlangsung sejak umur 6-11 tahun. Pada tahapan ini, anak umumnya sudah menguasai keterampilan dan membaca, menulis, dan berhitung. Yang selanjutnya, fase remaja. Fase remaja adalah tahapan pertumbuhan manusia yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Sebenarnya prepubertas sudah terjadi pada usia 7-8 tahun dan sudah masa pubertas akan selesai pada usia 14-15 tahun. Lalu masa remaja akan berakhir pada usia 18 tahun. Yang selanjutnya yaitu fase dewasa muda. Fase dewasa muda berlangsung sekitar usia 19-40 tahun. Pada tahap pertumbuhan manusia ini telah tercapai kematangan dalam berbagai aspek. Yang selanjutnya yaitu fase dewasa tengah. Fase dewasa tengah adalah tahap pertumbuhan manusia yang terjadi di usia 40-60 tahun. Pada masa ini, Anda berfokus untuk membesarkan anak, bekerja, dan untuk berkontribusi dalam masyarakat.
Yang terakhir yaitu fase lansia. Fase lansia adalah masa pertumbuhan yang berkembang manusia yang mengalami kemunduran. Tahap ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Anda akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan kulit menjadi keriput, massa tubuh berkurang sampai menurunnya daya tahan fisik. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pubertas pada pria dan wanita. Pada pria yaitu munculnya jakun, terjadinya perubahan suara, tumbuhnya kumis atau jenggot, tumbuhnya rambut pada dada, mulai terlihat otot-otot, bahu melebar melebihi pinggul, perubahan pada jaringan kulit, dan munculnya jerawat. Untuk wanita, ukuran organ payudara mulai membesar, bagian pinggul mulai melebar, tumbuhnya rambut di ketiak, serta sekitar organ kelamin, suara akan lebih nyaring, munculnya jerawat di area wajah. Nah, selanjutnya itu masa pertumbuhan saat lanjut usia. Saat manusia memasuki lanjut usia, yaitu setelah melewati usia 50 tahun, pada masa ini merupakan masa akhir dari pengembangan seorang manusia. Pada masa manusia lanjut usia atau masa tua, manusia inilah kemampuan organ-organ tubuh manusia mulai mengalami penurunan. Gerakan mulai lebih lambat dan lebih mudah lelah. Pada masa ini, seorang manusia wanita akan mengalami menopause atau berhenti menstruasi dan sudah tidak dapat melahirkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.